Halo pemirsa yang saya cintai dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, di awal tahun 2022, tepatnya tanggal 1 Januari, saya ingin berbagi sebuah pengetahuan baru yang sekiranya berguna untuk menciptakan suatu pembaharuan hidup supaya di tahun 2022 kondisi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita bersama. Adapun pengetahuan baru yang ingin saya sampaikan adalah sebuah petunjuk untuk mengasah pikiran yang berguna untuk meningkatkan moral dan kesadaran kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara sekalian yang saya cintai, kalau kita renung-renungi adanya berbagai masalah yang menimpa negeri kita, bahkan mungkin di seluruh dunia, seperti bencana alam yang bergilirlah dari satu daerah ke daerah lain, seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir bandang, tanah longsor, termasuk ini wabah virus corona yang melanda dunia, yang sampai kini masih memberikan membuat perasaan kita was-was sehingga kita tidak bisa bebas kemana-mana. Nah, kalau itu direnung-renungi bagi kita yang percaya, yang beriman, bahwa adanya musibah, masalah seperti itu yang menimpa kita bersama, itu sebuah reaksi atau akibat dari moral dan kesadaran kita yang telah merosot. Nah, ini bagi orang yang istilahnya hidupnya percaya akan adanya keimanan kepada Tuhan gitu ya. Nah, bagi para ilmuwan mungkin akan lain tanggapannya. Nah, saudara sekalian, itulah saya sampaikan tadi, adanya musibah itu akibat dari moral dan kesadaran kita yang sudah merosot. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah petunjuk sebuah petunjuk, yaitu mengasah pikiran Dengan diasahnya pikiran akan memungkinkan moral dan kesadaran akan meningkat. Jadi dalam hal ini moral dan kesadaran kita itu ada hubungannya dengan kondisi pikiran kita. Saat moral dan kesadaran kita merosot atau rendah, itu kondisi pikiran kita bagaikan sebuah pisau yang penuh dengan karatan Dari pisau yang ada karatannya, saya mendapat sebuah petunjuk singkat dari kepanjangan kata berkarat, yaitu berwatak kaku dan keberatan. Jadi kalau sudah berwatak kaku dan keberatan, tentu moral dan kesadaran kita jadi merosot, melorot atau rendah begitu. Nah, itu perlu diketahui bersama, karat pada pisau itu merupakan simbol dari berbagai kenangan, berbagai memori tentang hal-hal duniawi yang terkenang di pikiran akibat dari segala aktivitas yang kita lakukan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan pisaunya sendiri itu dapat dijadikan simbol pikiran. Jadi kalau sudah pikiran full memori, full kenangan tentang duniawi yang tidak pernah kita bersihkan, yang tidak pernah kita asah, maka akan membentuk kepribadian kita sesuai dengan kepanjangan kata berkarat, yaitu berwatak kaku dan keberatan. Nah, seperti kita ketahui dalam keseharian, kita sebagai petani khususnya pastilah kita akan mengasah pikiran, mengasah pisau kita pada batu asah, digosok-gosok gitu. Dengan cara seperti itu, karat pada pisau dan juga pisau yang kotor, pisau yang tumpul itu akan berubah jadi bersih, jadi tajam, jadi mangan. Begitu juga sekiranya pikiran kita juga perlu diasah kok. Sama seperti pisau yang diasah pada batu asah. Nah, adapun sarana untuk mengasah
atau sebagai batu asah bagi pikiran kita, itu ditunjukkan oleh nama batu asah dalam bahasa Bali ya. Batu asah dalam bahasa Bali disebut dengan sangian ya. Jadi di setiap rumah itu pasti ada namanya batu asah, itu orang Bali menyebut sangian. Nah, sangian ini menunjukkan Sang Hyang Atma, atau di Indonesia kan menjadi sang roh gitu ya. Seperti di rumah, setiap rumah ada batu asahnya, atau setiap rumah memiliki batu asahnya. Sekiranya di setiap pribadi manusia semua memiliki batu asah abadi, yaitu Sang Hyang Atma atau sang roh yang berguna untuk mengasah pikiran supaya karat-karat memori dalam pikiran jadi hilang atau dibersihkan gitu ya. Adapun cara mengasahnya adalah pikiran dipakai ingat roh di dalam hati, seperti mengasah pisau pada batu asah. Tentu pisaunya ditempelkan pada batu asah. Setelah ditempelkan lalu digosokkan berkali-kali, maka karat-karat pada pisau yang tumpul, yang kotor akan dibersihkan dan berubah menjadi tajam mangan. Itu bahasa Bali itu tajam tuh mangan, bahasa Jawa landep gitu ya. Nah, begitu juga dalam mengingat roh di dalam hati ya. Jadi pikiran dipakai ingat roh di dalam hati, harus disertai dengan mengucapkan lafal suci atau nama suci Tuhan atau mantra, diucapkan berulang-ulang. Dengan pengucapan mantra berulang-ulang, jadi ingat roh sambil disertai mengucapkan mantra berulang-ulang yang disebut japa Hindu, Islam, zikir, akan terjadi gesekan antara pikiran dengan sang roh yang ada di dalam hati. Dari gesekan itu membuat karat-karat pada pikiran menjadi hilang atau berkurang, dan pikiran yang tumpul juga akan berubah menjadi tajam atau mangan. Nah, ini mengasah atau bersikir untuk mengasah pikiran pada batu asah yang ada di dalam hati kita, itu dibutuhkan minimal 1 jam lah. Kalau karatnya terlalu banyak ya bisa sampai jam-jaman gitu baru bersih. Nah, itu kalau kita memang ingin berbersih diri, berbersih pikiran, harus sampai berjam-jam, kita berusaha sampai berjam-jam kita bersikir. Nah, supaya pikirannya bisa menembus roh yang ada dalam hati, maka pengucapan mantranya harus di dalam hati. Supaya bisa mengucapkan mantra berulang-ulang atau nama Tuhan berulang-ulang di dalam hati, mulutnya pada saat kita mengucapkan mantra itu ditutup, tidak usah terbuka, diam begini. Udah gitu, selain mengucapkan mantra di dalam hati supaya pikiran bisa diam, karena dibutuhkan pikiran diam baru bisa nyantol, bisa nempel dengan roh dalam hati. Pada saat kita duduk bersila seperti ini sambil bersikir, kita memandang sebuah titik di dinding, misalnya sengaja kita bikin titik kecil lah gitu, berdiameter mungkin 1 mili. Bisa ditulis dilukis di kertas lalu ditempel di dinding, dipandangi gitu. Dengan memandang titik, ada syair dari kata titik, yaitu tidak berkutik, akan membantu pikiran jadi tidak berkutik, diam dia. Di saat diam, pikiran nempel pada roh. Nah, pada saat itulah nama Tuhan perlu diucapkan berulang-ulang, karena gesek gitu. Dengan cara seperti itu akan ada suatu perubahan. Kesadaran kita akan meningkat kalau sudah karatan itu dibersihkan. Perubahannya, kesadaran meningkat itu ditunjukkan oleh makna kata tajam dalam bahasa Bali, yaitu mangan. Mangan kepanjangannya, kalau di Indonesia kan aja ini kepanjangannya ya. Mangan itu merasa ringan. Jadi kalau sudah karat dalam pikiran itu dibersihkan, bersih, hilang, akan membuat perasaan jadi ringan. Merasa ringan di perasaan, ringan di badan, ringan gerakan, otomatis kesadarannya bisa bangkit. Jadi kita tidak merasa berat untuk melakukan sesuatu yang sifatnya untuk kebaikan bersama. Itu hasil dari
kalau kita mengasah pikiran pada batu asah abadi, yaitu roh kita sebagai batu asah abadi. Jadi roh itu sebagai pembersih di dalam hati kita. Ada Sang Yang Atma itu sebagai pembersih. Asal kita mau membawa pikiran, menempelkan pada roh dengan cara disertai mengingat nama Tuhan berulang-ulang atau lafal suci atau mantra suci. Diulang-ulang. Biar ada gesekan, terus gesek. Lakukan 1 jam. Akan buat pikiran jadi mangan. Ya, jadi mangan, merasa ingan. Kalau bahasa Bali kan begitu, kalau di Indonesia kan merasa ringanan, gitu ya. Selain membuat kesadaran kita menjadi ringan, meningkat, terangkat, juga membuat pikiran kita jadi cerdas. Jadi landep, kalau orang Jawa jadi landep. Landep kepanjangannya lancar terdepan atau lancar ke depan, gitu ya. Misal kalau anak sekolah disuruh maju ke depan kelas, akan lancar kalau pikiran sudah tajam. Ya, lancar. Tanda-tanda itu sudah menunjukkan pikiran bertambah cerdas. Tapi kalau kita tidak pernah mengasahnya, walaupun kita awalnya cerdas, tapi pikiran kita hanya dipakai aja terus, digunakan, tidak pernah diasah kembali, maka pikiran akan menjadi tumpul dia, gitu. Kalau sudah pikiran tumpul seperti pisau tumpul, tentu boros tenaga. Pikiran kita jadi berat untuk mempelajari sesuatu. Tapi kalau sudah tajam, mangan, ya tajam, tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas atau tanggung jawab menerangi, kayak begitu. Kalau pikiran tajam, kalau tumpul, waduh, tuli males pura-pura luhur. Wah, ini susah. Kalau pejabat yang mentalnya tumpul, ya pikirannya tumpul, ya tulian, males pura-pura luhur jadinya. Masih mendingan kalau masyarakat tidak jadi apa-apa, pikirannya tumpul. Kalau pejabat negara pikirannya tumpul, ya sudah. Nah, kalau tumpul dalam bahasa Bali disebut dengan puntul. Puntul kepanjangannya pura-pura nut, tundenang lengit. Artinya pura-pura penurut gitu. Tapi kalau diperintah males, tentu kita jadi boros ucapan, ya. Kalau menyuruh orang-orang kayak begitu yang puntul itu boros, kita punya ucapan, banyak tenaga yang keluar untuk mengarahkan orang-orang yang puntul, gitu ya. Nah, begitu, ini pengetahuannya kayak begitu. Kalau saudara semua mempraktekkan, niscaya akan ada suatu perubahan kok. Mangan, rasa ringan kesadarannya, pengertiannya, pikiran jadi ringan, badan jadi ringan, ada kebangkitan moral dan kesadaran. Nah, ini sebuah pengetahuan yang sekiranya perlu saudara praktekkan bersama. Nah, selanjutnya masih dalam kelanjutan mengasah pikiran, sekiranya selain untuk meningkatkan moral dan kesadaran, juga berguna untuk membuat hidup menjadi lebih sehat, lebih bersemangat. Nah, untuk kelanjutannya mungkin tonton pada seri video berikutnya. Nah, dalam video ini saya cukupkan dulu sampai di sini, kurang dan lebihnya saudara yang menyempurnakannya, karena ini saya istilahnya hidup ini proses belajar, proses terus berproses supaya menjadi lebih baik, kan begitu harapan kita bersama. Nah, sekiranya demikian dulu saya punya cerita tentang pengetahuan yang saya bagikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi karena kondisi saya, hidup saya sebagai petani. Kalau petani itu penampilan tak ada nilainya. Jadi saya hidupnya jadi petani, ada segi penampilan memang tak ada nilainya. Jangan melihat casing saya, tapi dengarkan apa yang saya katakan. Jika saudara paham, silahkan praktekkan untuk kebaikan Anda dan kebaikan bagi alam semesta. Oke, terima kasih atas kesediaan saudara telah menonton saya berbagi wacana, berbagi cerita seperti ini.